Taipan pedalaman, nama ilmiahnya, punya reputasi yang hebat. Ular ini dikenal sebagai ular darat paling berbisa di dunia. Reptil yang luar biasa ini tinggal di pedalaman Australia yang kering. Banyak orang menyebutnya ular ganas. Julukan ini pastinya menunjukkan betapa kuat bisanya. Tapi sifat asli ular ini ternyata beda banget dari namanya yang seram. Kita akan bahas dunia makhluk yang menarik ini, kehidupannya, dan rahasia pertahanan dirinya yang ampuh. Ular ini punya tempat istimewa di antara hewan berbisa di dunia, dan dengan memahaminya, kita bisa lebih menghargai kekuatan dan keindahan alam. Walaupun namanya seram dan bisanya mematikan, Taipan pedalaman sebenarnya ular yang pemalu dan suka menyendiri. Dia lebih suka menghindari masalah, apalagi dengan makhluk besar seperti manusia. Ular ini aslinya tidak agresif. Pertemuan antara manusia dan Taipan pedalaman jarang banget terjadi. Ini karena dia suka tinggal di tempat terpencil yang jarang ada orang. Sifatnya yang pemalu juga berarti dia hampir selalu memilih kabur daripada melawan kalau diganggu. Sifat hati-hati ini penting buat dia bertahan hidup di lingkungan pedalaman yang keras. Ini membantu ular hemat energi dan menghindari bahaya yang tidak perlu, jadi dia bisa fokus berburu mangsanya. Julukan ular ganas memang bisa salah arti kalau diterima begitu saja. Nama ini bukan menggambarkan sifat atau kelakuan ular ini sehari-hari. Sebaliknya, nama itu khusus menjelaskan betapa dahsyat bisanya. Kemungkinan pendatang Eropa dulu atau peneliti pertama yang kasih nama ini. Mereka pasti kaget dan mungkin takut melihat efek bisa yang cepat dan parah. Ular ini sendiri, kalau tidak diganggu di alamnya, sebenarnya tenang. Dia hemat energi banget, menyimpan bisanya yang kuat untuk melumpuhkan mangsa, bukan untuk menyerang sembarangan. Perbedaan ini penting banget biar kita benar-benar paham Taipan pedalaman, memisahkan mitos dari kenyataan. Taipan pedalaman adalah bukti kekuatan evolusi, keajaiban evolusi yang sangat pas dengan lingkungannya. Bisanya yang canggih adalah alat biologi khusus. Bisa ini berevolusi selama ribuan tahun untuk satu tujuan utama, melumpuhkan mangsanya yang bergerak cepat dengan cepat dan efisien. Mangsanya kebanyakan mamalia kecil yang tinggal di daerah kering yang sama. Kondisi lingkungannya yang sulit menuntut efisiensi seperti itu. Buang-buang energi atau bisa berharga bukan pilihan untuk bertahan hidup. Makanya, ular ini mengembangkan senjata yang sangat ampuh ini. Kita mempelajari makhluk seperti Taipan pedalaman bukan cuma karena penasaran, tapi untuk belajar hal penting tentang seleksi alam dan adaptasi. Adaptasi khusus mereka sungguh luar biasa. Dan Taipan adalah contoh utama dari seni evolusi ini. Bisa yang dihasilkan Taipan pedalaman itu luar biasa banget, baik dari susunan kimianya maupun efek biologisnya. Bisanya selalu dinilai sebagai bisa paling beracun dari semua ular darat di dunia. Ilmuwan mengukur dan membandingkan racun bisa pakai ukuran standar yang namanya tes LD50. Tes ini menentukan dosis mematikan rata-rata, yaitu seberapa banyak bisa yang dibutuhkan untuk mematikan hewan uji. Bisa Taipan pedalaman punya nilai LD50 yang rendah banget. Ini artinya, sedikit banget bisanya sudah cukup untuk membunuh hewan mangsanya. Mangsa utamanya adalah berbagai jenis tikus asli dan mamalia gurun kecil lainnya. Bisa ini sangat pas dan tepat untuk tujuan berburu ini, memastikan mangsa cepat mati dan tidak banyak melawan, yang juga melindungi ular dari cedera saat berburu. Apa sih yang bikin bisa Taipan pedalaman begitu kuat dan mematikan? Jawabannya ada di kandungannya, campuran racun kuat yang rumit dan canggih. Bagian terpentingnya adalah neurotoksin yang sangat kuat. Neurotoksin khusus ini, nama ilmiahnya Taipoxin, langsung menyerang sistem saraf korban. Racun ini menghalangi sinyal antara saraf dan otot. Gangguan ini cepat menyebabkan kelumpuhan. Hewan yang terkena akan cepat kehilangan kemampuan bergerak dan yang penting, bernapas. Reaksi cepat ini penting banget buat ular saat berburu di alam liar. Ini memastikan mangsa tidak bisa kabur atau melawan bersifat. Jadi perburuan lebih aman dan hemat energi buat ular. Ketepatan kerja bisa ini sungguh keajaiban rekayasa biokimia. Selain neurotoksin yang kuat, bisa Taipan pedalaman juga mengandung prokoagulan yang ampuh. Ini adalah zat yang sangat mengganggu proses pembekuan darah normal. Bukannya membantu darah membeku di luka, zat ini malah bikin darah mengental cepat dan tidak terkendali di seluruh sistem peredaran darah korban. Ini bisa menyebabkan gangguan pembekuan darah parah dan kegagalan organ.
Selain itu, bisanya juga mengandung myotoksin, yaitu racun yang khusus menyerang dan merusak jaringan otot, menyebabkan sakit dan kerusakan parah. Kombinasi berbahaya dari neurotoksin, prokoagulan, dan myotoksin yang bekerja sama inilah yang membuat bisanya sangat efektif. Kerjasama antara berbagai racun ini memastikan bisa menyerang banyak sistem tubuh sekaligus, sehingga mangsanya cepat mati. Gigitan taipan pedalaman yang tidak diobati memang bisa mematikan bagi manusia, meskipun manusia bukan mangsa alaminya. Gigitan untuk membelah diri saat ular merasa terancam atau terpojok bisa menyuntikkan bisa yang kuat ini dalam jumlah cukup. Setelah tergigit, gejala biasanya muncul dan berkembang sangat cepat. Tanda-tanda awal seringnya sakit kepala parah, mual terus-menerus, dan muntah-muntah. Ini cepat diikuti dengan kelumpuhan yang makin parah dan napas makin susah karena neurotoksin mulai bekerja. Gangguan pembekuan darah juga bisa muncul, yang bisa menyebabkan pendarahan dalam yang berbahaya. Untungnya sudah ada antibisa yang sangat manjur dan khusus untuk gigitan taipan pedalaman. Pemberian antibisa ini secepatnya, ditambah perawatan medis pendukung, sangat penting untuk selamat dan sudah menyelamatkan banyak nyawa sejak dibuat. Taipan pedalaman bukan ular yang bisa kamu temukan di sembarang tempat. Dia tinggal di daerah yang sangat khusus dan cukup keras di benua Australia. Ular ini kebanyakan ditemukan di daerah pedalaman yang kering dan terpencil di Australia Tengah Timur. Wilayah geografisnya terutama mencakup daerah semi kering di Queensland Barat Daya, juga sampai ke sudut timur laut Australia Selatan. Kadang-kadang ada laporan penampakan yang lebih jarang dari bagian selatan Northern Territory dan ujung barat New South Wales. Ini biasanya daerah dengan suhu ekstrem, curah hujan rendah, dan sedikit penduduk. Ular ini sangat pandai beradaptasi untuk bertahan hidup, bahkan berkembang biak di iklim yang sulit ini. Bukti ketangguhan evolusinya di mana banyak hewan lain akan kesulitan hidup. Kemampuan bertahan hidupnya yang khusus sungguh mengagumkan. Habitat kesukaannya dan yang paling khas adalah lingkungan unik tanah liat yang retak-retak. Jenis tanah ini umum ditemukan di dataran banjir luas di wilayah itu yang tergenang air secara musiman. Tanah liat ini mengembang saat basah lalu menyusut drastis saat kering, menciptakan jaringan retakan dan celah dalam di permukaan tanah. Celah-celah alami ini jadi tempat berlindung penting buat taipan pedalaman. Ular ini menggunakan retakan ini untuk menghindari panas terik matahari pedalaman Australia di siang hari. Celah ini juga jadi tempat aman, membuatnya bisa bersembunyi dari predator seperti burung pemangsa besar atau biawak. Selain itu, jaringan retakan dan lorong ini adalah tempat berburu yang sempurna, karena mamalia kecil mangsanya juga menggunakan celah yang sama untuk berlindung dan bersarang. Warna taipan pedalaman memberinya kamuflase yang sangat baik, membuatnya bisa menyatu dengan lingkungan alaminya. Sisiknya biasanya berwarna coklat tua atau coklat pekat, sampai warna yang lebih terang, kadang agak hijau zaitun atau hijau muda kecoklatan. Yang menarik, warna tubuhnya bisa berubah sesuai musim. Selama musim dingin yang lebih sejuk, ular ini cenderung jadi lebih gelap. Warna yang lebih gelap ini membantunya menyerap lebih banyak panas matahari, membantu mengatur suhu tubuh dan menjaga suhu tubuh tetap ideal. Sebaliknya, di musim panas yang lebih terik, warnanya sering jadi lebih terang. Warna yang lebih terang ini membantunya memantulkan lebih banyak sinar matahari, mencegah kepanasan. Adaptasi fisik ini penting untuk bertahan hidup di lingkungan dengan perubahan suhu yang ekstrem. Punggung ular ini seringnya berwarna seragam, meskipun kadang ada sisik lebih gelap yang membentuk pola seperti huruf V tipis yang makin menambah kamuflasenya. Pertemuan langsung manusia dengan taipan pedalaman liar sangat jarang terjadi. Jarangnya pertemuan ini terutama karena dia lebih suka habitat yang sangat terpencil dan jarang penduduknya. Daerah luas dan kering, tempat ular ini tinggal memang tidak mendukung banyak populasi manusia. Selain itu, taipan pedalaman seperti yang sudah disebut, aslinya adalah jenis yang sangat pemalu dan tidak agresif. Dia biasanya akan berusaha keras menghindari aktivitas dan kehadiran manusia. Sebagian besar gigitan yang tercatat terjadi ketika orang sengaja mencoba menangkap, memegang, atau membunuh ular ini. Atau dalam kasus langka ketika seseorang tidak sengaja menginjak terlalu dekat atau langsung di atas ular yang tersembunyi. Jadi menghargai ruangnya dan sadar akan kemungkinan keberadaannya di habitatnya adalah cara paling efektif untuk menjaga keselamatan.
Sejumlah fakta dan detail menarik menambah misteri taipan pedalaman. Satu fakta yang sangat menarik dan jarang diketahui adalah soal makanannya yang sangat khusus. Ular ini hampir cuma memangsa mamalia. Lebih spesifik lagi, dia sangat suka tikus berambut panjang, yang nama ilmiahnya. Banyak sedikitnya tikus asli ini bisa sangat mempengaruhi jumlah taipan pedalaman. Kalau populasi tikus meledak setelah hujan bagus, populasi taipan juga bisa meningkat. Pilihan makanan yang sangat khusus ini berarti bisanya telah berevolusi menjadi sangat efektif melawan tubuh mamalia. Ini adalah contoh klasik dan menarik dari koevolusi, di mana pemangsa dan mangsa utamanya saling mempengaruhi jalur evolusi masing-masing selama waktu yang sangat lama. Tingkat kekhususan makanan ini cukup luar biasa di dunia ular yang beragam. Mitos dan salah paham sering muncul dan bertahan, melebih-lebihkan bahaya yang dianggap datang dari banyak jenis ular, dan taipan pedalaman pastinya bukan pengecualian. Kepercayaan umum, tapi tidak akurat, adalah bahwa taipan pedalaman adalah makhluk yang sangat agresif. Beberapa orang membayangkan ular ini aktif mencari manusia untuk digigit. Gambaran ini sepenuhnya salah dan keliru tentang sifat asli ular ini. Seperti yang sudah terus ditekankan, ular ini pada dasarnya adalah jenis yang pemalu dan suka menyendiri. Saat berhadapan atau diganggu, naluri utamanya adalah kabur dan mencari perlindungan daripada diam di tempat dan menyerang. Reputasinya yang ganas datang semata-mata dari bisanya yang sangat beracun, bukan dari sifat agresif atau kelakuannya terhadap manusia. Menghilangkan mitos tak berdasar ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa hormat pada satwa liar, membantu upaya pelestarian, dan mempromosikan praktik keselamatan yang masuk akal di sekitar hewan berbisa. Bahaya nyata dari taipan pedalaman, meskipun tidak bisa dipungkiri besar, juga bisa dikelola jika dipahami dengan benar. Fakta ilmiah yang tidak bisa disangkal adalah bisanya sangat kuat. Memang, satu gigitan bisa menyuntikkan cukup bisa untuk mematikan banyak orang dewasa jika tidak diobati. Tapi, sama pentingnya untuk diingat bahwa karena sifatnya yang suka menyendiri dan lebih suka habitat terpencil yang tidak berpenghuni, gigitan sebenarnya sangat jarang terjadi. Selain itu, dan yang paling penting, antibisa monovalen, khusus untuk jenis ular ini, yang sangat efektif sudah tersedia di Australia. Jika gigitan malang itu terjadi, pertolongan medis segera, termasuk pemberian antibisa ini, menghasilkan tingkat kelangsungan hidup yang sangat tinggi. Kunci utama untuk hasil yang baik adalah intervensi medis yang cepat dan perawatan rumah sakit yang tepat. Memahami fakta-fakta ini membantu mengurangi ketakutan yang tidak perlu, dan memungkinkan apresiasi yang lebih rasional dan berdasarkan informasi terhadap ular yang luar biasa ini. Kesimpulannya, taipan pedalaman pantas menyandang gelarnya yang mengagumkan sebagai ular darat paling berbisa di dunia. Status ini jelas didapat karena kekuatan bisanya yang luar biasa dan tak tertandingi. Namun di balik reputasi hebat ini, ada makhluk yang suka kesunyian, ular pemalu yang lebih suka tempat terpencil di tanah retak pedalaman Australia yang luas. Ketika kita meluangkan waktu untuk memahami biologinya yang rumit, kebutuhan habitatnya yang spesifik, dan sifat aslinya yang tidak agresif, gambaran yang lebih lengkap dan mendalam muncul. Taipan pedalaman ternyata lebih dari sekadar wadah hidup racun yang kuat. Faktanya, dia adalah ahli bertahan hidup, sangat beradaptasi untuk berkembang di salah satu lingkungan darat paling keras di planet ini. Keajaiban berbisa sejati dari alam.